Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiy Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'd, hadratul mukarramin, para kiai, para asatid, bil khusus guru kita yang mulia Ayyub Amin Habibi mata'allallah bituli hayatihi wa nafa'ala bihi bi'ulumi. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dunia dan akhirat, dan diberikan keistiqomahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa umidah tercinta yang semoga senantiasa sehat wal afiat. Mudah-mudahan juga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai komandan tercinta Kiai Icep Fikri, Kiai Yayan, Ustaz Aji, Ustaz Farhan yang barusan tadi menyampaikan tausiahnya, seluruh asatid dan para tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar, tidak perlu rasanya ditambahkan lagi dengan nasihat yang lebih panjang, tapi barangkali karena ihtiraman kepada guru kita yang mulia, barangkali saya ingin menyisipkan tambahan sedikit saja, dan insyaallah tidak akan memakan waktu lebih dari 10 menit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Laith berkata tentang luar biasanya para penuntut ilmu yang Allah berikan banyak keistimewaan, walaupun barangkali sepulang dari sini masing-masing kan punya problem ya. Ada yang problemnya agak sehat, ada yang problemnya kurang sehat, ada yang problemnya kurang istri, ada ya, ada problemnya banyak masalah, ada yang problemnya jomblo, banyak masalahnya, dan masalah-masalah yang lain, sehingga barangkali ketika keluar dari majelis ilmu, karena banyaknya problem di dalam pikirannya, hatinya penuh dengan kesempekan, tidak bawa apa-apa. Tetap kata Imam Abu Laith As-Samarqandi, man jalasa inda alim wa lam yaqdir ala hifdi syai'in minal ilmi nala sab'a karamat. Orang yang duduk bersama alim, bersama para kiai, bersama para ustadz, walaupun gak bawa apa-apa ke rumahnya, gak ada yang dihafal, apalagi nenek-nenek lewat, akhirnya ke sandul, jatuh, bublak, ditanya ngaji apa, tenyaho ini. Walaupun begitu, dapat 7 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama yang dia dapatkan, yang Allah berikan kepada dia adalah fadlal muta'allimin, keutamaan para penuntut ilmu. Apa sih keutamaan para penuntut ilmu? Di antaranya, pertama, yang sudah dijanjikan Allah jelas, keluar dari majelis ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Orang kaya jadi santri, benar santri. Ya maaf, lagi ngaji kayak begini kadang-kadang wasilahnya ulah poho isukan aya undangan dina abdi ngariung buduntung meunah. Terus lain tak kira-kira. Undang berkat balik ke imam, tah berkah nuntut ilmu dijamin ke Allah. Moal aya santri anu
melarat mulai. Insya Allah. Itu santri yang orang santri yang pulang karena kelaparan ada? Nggak ada. Coba saya tanya. Yang ada santri pulang nggak punya uang, bukan karena kelaparan. Karena habekan akan disamsumai uang. Terus tante. Jadi insya Allah keutamaan orang menuntut ilmu yang pertama akan didapatkan oleh dia. Yang kedua, wahabsahu anil dzunub. Minimal ketika menuntut ilmu kita berhenti dari berbuat dosa. Betul tante? Karena wayana ibu-ibu sanajan resep panu ceramah kan beda-beda selerana. Dangukeun ulah ngagibah. Ieu menuntut ilmu datang dia ngomongkeun jelema eta mah teureum ngaranna. Tetap melaksanakan dosa di majelis ilmu. Padahal seharusnya orang yang menuntut ilmu minimal keur ngaji mah tidak melakukan dosa. Terus tante. Makanya dulu almarhum Kiai Haji Zain MZ pernah diundang ke lokalisasi WTS, aya nama PSK. Ketika ditanya buat apa ceramahin, nggak ngaruh, toh mereka akan kembali ke dunianya. Dengan cerdasnya beliau mengatakan, jangan begitu, minimal ketika saya ceramah mereka tutup warung. Benar nggak tuh nggak kira-kira? Jadi orang yang menuntut ilmu yang kedua, walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa, minimal saat menuntut ilmu dia berhenti dari berbuat dosa. Singkat saja yang ketiga, wa nuzular rahmah alaihi hala khurujihi min baiti. Pertanyaan ketiga, turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Kasabah bae tadi datangan katanya yang datang dari Tangerang, datang dari mana? Dari Serang, dari Labuan, Masya Allah. Baru keluar belum sampai sini Allah sudah turunkan rahmat. Sedangkan kita semuanya insya Allah masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Masya Allah. Wa idza nazalat ar-rahmah ala ahli al-halaqah hasala lahu nasib. Yang keempat, yang berikutnya, ketika turun sekarang, tadi rahmat sebelum jalan ke sini kasih Allah kasih, udah sampai ke sini turun rahmat, maka dia mendapatkan bagiannya. Maka tidak heran ketika ada riwayat dalam kitab, ada orang yang datang ke majlis bukan mau ngaji, bukan, dia rentenir. Tahu rentenir? Minjemin uang 10.000 baliknya harus 20. Banyak kan di kampung begini. Ini namanya bang keder namanya. Awas, hati-hati, betul nggak? Lenten, awas. Ayat yang terakhir turun, ayat hukum yang terakhir turun kepada umatnya Nabi Muhammad adalah peringatan tentang riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak tempat di Al-Qur'an tentang bahayanya riba, yang salah satunya barang siapa yang bermain-main dengan riba, dia sudah menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang renten datang ke majlis, dia minjemin uang kepada seseorang yang dipinjeminnya ada di majlis. Dia datang ke majlis bukan buat ngaji, buat apa? Buat apa? Buat nagih hutang. Masya Allah. Tapi karena terpaksa nggak mungkin kan? Kiai Amir Hamil baca kitabnya dulu, dia nggak duduk dia cari kayak tadi. Assalamualaikum, rentenir kayaknya. Bukan. Orang datang, masuk, ya, nggak mungkin dia duduk dulu, betul nggak? Dia duduk, bukan beliau Masya Allah soleh. Ada orang renter dia duduk, karena dia untuk apa? Dia nunggu pengajian selesai. Kalau selesai pengajiannya, dia mau nagih hutang. Rentenir, mainannya mainan yang haram. Maka ketika meninggal dunia dimimpikan oleh banyak aulia, dia mendapatkan kenikmatan riyadul jannah di surganya Allah Subhanahu. Bagaimana bisa ditanya? Bagaimana mungkin orang rentenir selama hidupnya? Oh, ternyata berkah majelis ilmu, akhirnya dia mendapatkan ilmu. Kemudian dia bertobat kepada Allah dengan rentennya. Lalu rahmat Allah turunkan ketika Allah bagi-bagi rahmat. Orang tukang renten pun mendapatkan rahmat dan dia menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala berkah majelis ilmu. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang di Allah Subhanahu wa taala,
wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Yang berikutnya adalah dicatat oleh Allah duduknya kita sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya diam sambil diam-diam ngabisin pais sama pasur. Tetap mendapatkan ketaatan dari Allah Subhanahu. Indahnya majlis ilmu. Dan yang terakhir, wa idza dhaqa qalbi, ketika hatinya sempit, li'adamil fahmi, karena dia susah mencerna apa yang disampaikan oleh penceramah, oleh gurunya, susah hatinya, maka saat itulah dia kana qadmuhu wasilatan ila hadratillah, sedihnya dia, susahnya dia karena gak faham dengan ilmu, itu wasilah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajri, aku akan bersama orang-orang yang hatinya sedih karena aku. Orang gak bisa ngaji sedih karena Allah, berarti orang gak bisa sholat dengan benar sedih berarti karena Allah. Orang gak bisa taat kayak orang-orang baik sedih karena Allah, maka Allah akan bersamanya. Inilah keutamaan majlis ilmu. Walaupun kita pulang gak bawa apa-apa, keutamaan ini akan didapatkan oleh orang yang datang ke majlis ilmu. Oleh karenanya saya mengajak kepada semuanya untuk istiqamah, datang ke majlis tercinta kita Raudhatul Mustafa, agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan tadi hal-hal yang dijanjikan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.